Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat untuk berjuang ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata positif itu berarti kepastian. Tetapi tidak semua positif itu menyenangkan. Bahkan sekarang ini kata positif adalah kata yang menakutkan, baik bagi yang berbicara maupun yang mendengarkan. Ada banyak reaksi saat kita mendengar seseorang berkata, "Aku positif," dengan nada sedih dan putus asa. "Aku positif terkena COVID-19. Aku positif pemotongan jam kerja." Artinya, aku positif pemotongan gaji. Sekian lama bekerja dengan setia seperti tidak ada artinya. Hari ini aku positif dirumahkan dan ada kemungkinan di PHK. Bertahun-tahun berjuang mengorbankan harta, tenaga, dan pikiran. Hari ini, positif usahaku ditutup. Kata positif yang mendukakan dan menyakitkan hati. Marah, kecewa, itu pasti. Ini tidak adil, sangat tidak adil. Kenapa harus saya? Kita merasa semua ini tidak adil. Pemberi kerja kecil, menengah, atau besar, tentunya tidak mudah untuk memutuskan pemotongan jam kerja, yang artinya juga memotong gaji. Tetapi realita produksi tidak bisa berjalan dengan normal. Itu berarti pemasukan juga mengalami masalah. Pembayaran gaji akhirnya juga bermasalah. Pemberi kerja menghitung dana dan tertekan karena dana tidak cukup untuk gaji semua pekerja. Pekerja tertekan menghitung gaji tidak cukup untuk kebutuhan hidup 1 bulan. Pemberi kerja dan pekerja sama-sama berbeban berat. Sesusah-susahnya dia, aku masih lebih susah. Dia lebih baik dari aku. Kita bukan dia. Kita tidak tahu apa yang dia rasakan dan yang dia alami. Siapa yang tahu tentang dia? Siapa yang tahu kalau 2 bulan terakhir ini dia tiap malam tidak bisa tidur karena memikirkan perusahaannya yang sewaktu-waktu bisa ditutup. Memikirkan pekerja-pekerjanya yang loyal dan berdedikasi. Berat untuk merumahkan apalagi mem-PHK-nya. Dia didera sakit kepala yang sangat berat dan makin berat saat kembali terngiang-ngiang bisik-bisik para pekerjanya. Harusnya bos profesional. Nggak merumahkan, nggak mem-PHK. Kalau itu terjadi, ya pesangonnya sesuai aturan. Berat sekali yang dialami. Setiap malam dia harus didera oleh sakit kepala yang kita sendiri tidak pernah tahu seperti apa rasanya. Tetapi sementara itu, siapa yang tahu tentang dia yang lain? Berhari-hari setelah di PHK, kebutuhan hidup terus berjalan, pemasukan tidak ada, hutang mulai menumpuk, pertengkaran demi pertengkaran mulai terdengar di dalam rumah. Siapa yang tahu? Kita bukan dia. Penderitaan ini bukan milik sebagian orang, tapi milik banyak orang, termasuk para pengusaha atau pemberi kerja. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari Roma 8 ayat 31 dan 32. Rasul Paulus tidak mengingkari kenyataan bahwa orang Kristen juga menghadapi masalah dan penderitaan. Tetapi Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa penderitaan bukanlah tanda kalau Allah tidak peduli. Karena itu Rasul Paulus menunjukkan hal lain, yaitu bahwa Allah yang telah memberikan Yesus Kristus kepada kita adalah Allah yang bersama kita dalam penderitaan dan yang tidak akan menahan segala sesuatu untuk kita. Allah sangat mengerti penderitaan kita. Bisa jadi usaha kita tetap tutup, kita tetap di PHK, tetapi kita tidak sendiri menjalani penderitaan kita. Berita positif hari ini ditujukan kepada kita bahwa Tuhan bersama kita yang sedang menderita. Baik pemberi kerja, pengusaha,
maupun pekerja. Bersama Yesus kita akan mampu menjalaninya. Ada sebuah puisi yang kita kenal dengan judul Jejak Kaki. Suatu malam aku bermimpi, aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit yang gelap, tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan aku melihat 2 pasang jejak kaki di pasir. 1 pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kakiku di pasir. Di situ hanya ada 1 pasang jejak kaki. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku. Maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata, ketika aku berketetapan mengikuti Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku, hanya ada sepasang jejak. Aku tidak mengerti, mengapa justru pada saat aku membutuhkan Engkau meninggalkan aku. Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan tak akan meninggalkanmu. Pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun, ketika kamu melihat hanya ada 1 pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Bersama Tuhan, kita akan melalui semua persoalan dan penderitaan hidup. Amin.